selamat datang kembali. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi nyetir sendirian, perjalanan liburan, udah malam, capek banget. Terus di tengah hutan yang gelap, cuma ada satu pelang penginapan yang lampunya remang-remang. Kelihatan agak aneh sih dari luar, tapi badan udah nggak bisa kompromi. Mikirnya, cuma buat semalam doang, apa sih yang bisa salah? Nah, skenario barusan itu adalah gerbang neraka di pembahasan kita hari ini. Kita bakal kupas tuntas sebuah cerita horor dari kanal YouTube Black Bee, judulnya Last Day, Penginapan Terkutuk. Yang menarik dari cerita ini tuh, dia nggak ngandelin jump scare murahan, tapi justru membangun rasa takutnya itu pelan-pelan. Dari hal-hal kecil yang terasa salah. Betul sekali. Dan misi kita di sini bukan cuma menceritakan ulang ceritanya. Kita akan bongkar mesinnya. Kita lihat kenapa cerita ini bisa begitu efektif merusak psikologis penontonnya. Kita akan lihat gimana setiap detail dari secangkir teh, bisikan aneh, sampai sebuah boneka tua. Semuanya itu petunjuk yang mengarah ke rahasia yang jauh lebih busuk dari yang kita bayangin. Kita mulai dari adegan pembukaannya deh. Yang menurut saya jenius banget caranya bikin penonton langsung nggak nyaman. Oke, ayo kita mulai dari sana. Cerita ini kan langsung melempar kita ke satu keluarga ya. Ada ayah, ibu, sama anak kecil namanya Adit. Mereka terpaksa nginep. Insting si ibu dari awal udah nggak enak. Dia sempat bilang, "Mas, yakin, tempat ini kelihatannya nggak meyakinkan." Nah, itu dia firasat pertama. Tapi, ya itu tadi. Karena udah kelelahan, mereka nekat masuk. Dan disinilah terornya dimulai. Suasananya langsung digambarin terlalu gelap. Begitu mereka masuk kamar, lampunya tahu-tahu mati. Pintu yang tadinya kebuka, tiba-tiba ketutup dan ngunci sendiri. Dan setelah itu, udah, kita nggak pernah tahu lagi nasib mereka. Nah, ini dia. Ini bukan sekedar adegan horor biasa. Kalau kita bedah, ini fungsinya bukan cuma buat nakut-nakutin. Ini kayak si penulis cerita bilang ke kita, "Hei penonton, di dunia ini, lupakan semua logika." Iya, aturannya beda ya. Betul. Pintu bisa ngunci sendiri, lampu bisa mati tanpa sebab. Jadi fondasi rasa nggak aman itu langsung ditanam dari detik pertama. Bahkan sebelum kita kenal tokoh utamanya siapa. Dan rasa nggak aman itu langsung nyambung ke karakter utama kita, Yoga. Dia datang dengan alasan yang persis sama. Butuh istirahat di tengah jalan. Dan kesan pertamanya pun sama persis. Dia bergumam, kelihatannya agak aneh ya, kayak bukan pengingatan. Dia udah ngerasain ada yang salah. Di sanalah dia ketemu dua sosok sentral ini. Cipto, si penjaga yang irit omong, mukanya sangar, sama Madam Melati, si pemilik. Dan langsung kita dihadapkan pada keanehan pertama, yang mereka sebut tradisi. Cipto bilang ke Yoga, setiap tamu baru itu wajib minum teh dulu sama Madam Melati. Wajib loh, bukan tawaran. Saya mau kita berhenti sebentar di sini. Tradisi minum teh. Kelihatannya sepele kan? Iya, kayak formalitas saja. Betul, kayak keramahan biasa. Tapi kalau kita pikirin, ini adalah sebuah ritual yang sangat terkontrol. Ini momen yang Madam Melati buat menyaring tamunya. Untuk menilai, mengamati, dan mungkin memilih. Oh, jadi ini semacam proses seleksi ya? Bisa jadi. Dan coba deh, perhatikan detail kecil yang bikin merinding. Pembayaran kamar nanti aja pas mau pulang. Wah, bener juga. Secara nggak langsung, ini kayak ngasih isyarat nggak semua tamu dijamin bakal pulang untuk bayar. Gila, itu detail yang subtle tapi ngena banget. Dan obrolan pas minum teh itu sendiri penuh ranjau kan? Yoga duduk di ruang tamu yang penuh barang antik, terus Madam Melati ngasih peringatan aneh. Dia bilang, kalau bisa jangan terlalu lama-lama ya di sini. Alasannya sih logis, katanya kamar terbatas, takut ada tamu lain. Tapi nadanya itu loh. Kayak ancaman terselubung. Persis. Di situ Yoga juga lihat ada banyak koleksi barang antik dan satu boneka yang ditaruh di tempat khusus. Madam Melati dengan nada sedih gitu ngejelasin kalau itu boneka anaknya yang udah meninggal. Katanya, hanya itu satu-satunya yang bisa mengingatkan saya dengannya. Jujur, di titik ini saya sebagai penonton sempat kasihan loh. Kelihatannya kayak ibu tua yang rapuh dan kesepian aja. Dan itulah jebakannya. Tepat sekali. Narasi ini dengan cerdiknya membangun tameng simpati buat karakter Madam Melati. Kisah sedihnya bikin dia kelihatan manusiawi. Peringatan yang aneh dijelasin sebagai masalah logistik. Padahal ini semua manipulasi psikologis. Dia lagi bangun tembok simpati biar korbannya dan juga kita nurunin kewaspadaan. Jadi kita mikir, nggak mungkin nenek serapuh ini jahat. Tepat.
Dan bener aja, kewaspadaan itu langsung diuji. Malamnya, Yoga mulai diganggu. Dia dengar suara ribut-ribut di luar kamarnya. Pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Dia balik ke kamar, pintunya diketuk. Dibuka, kosong lagi. Teror klasik tapi selalu efektif ya. Selalu. Tiba-tiba, Madam Melati muncul dari lorong gelap. Nanya ada apa? Yoga jelasin semua suara aneh yang dia dengar. Dan dengan muka datar, Madam Melati bilang, "Mungkin kamu aja salah dengar. Atau terlalu kecapean. Saya dari tadi tidak dengar apa-apa." Nah, ini dia. Ini yang namanya gaslighting. Oh iya, Dia nggak benar-benar. cuma memanipulasi Yoga, tapi juga kita sebagai penonton. Kita jadi ikut ragu, apa benar Yoga cuma kecapean? Mungkin imajinasinya aja. Dia bikin korbannya ngerasa gila, terisolasi dalam kebingungannya sendiri. Ini serangan psikologis, bukan fisik. Pasti bikin nggak bisa tidur sih itu. Rasanya kayak dikerjain tapi nggak tahu sama siapa. Betul, dan rasa nggak nyaman itu kebawa sampai pagi. Makanya, begitu matahari terbit, dia langsung investigasi. Keliling penginapan. Dan paginya, keanehan itu makin jelas. Sepi banget. Nggak ada tamu lain. Padahal semalam alasannya kamar terbatas, kan? Bohong berarti. Dia juga lihat foto-foto tua yang serem di dinding. Sampai akhirnya, dia nemu satu pintu yang paling mencurigakan. Pintu ke basement. Baru mau deketin, si Cipto tiba-tiba muncul dari mana tahu. Selalu muncul tiba-tiba ya dia. Iya kan? Dan langsung ngelarang dengan galak. Sebaiknya kau jangan masuk ke ruangan lain, terutama basement ini. Banyak barang-barang Madam Lati katanya. Larangan sekeras itu justru bikin pintu itu jadi 100 kali lebih mencurigakan kan? Tentu saja, dalam cerita misteri, pintu yang dilarang untuk dibuka itu jaminan. Jaminan kalau disitulah pusat dari semua jawabannya. Larangan Cipto itu ibarat papan neon raksasa yang kedap-kedip tulisannya rahasia besar ada di sini. Bener banget. Dan seolah semesta mendukung, nggak lama kemudian dia lihat ada tamu baru datang. Namanya Chris. Dan tebak apa yang terjadi. Chris disambut Cipto dan langsung disuruh ikut ritual yang sama persis. Minum teh dulu sama Madam Melati. Persis. Buat Yoga ini pasti jadi konfirmasi kalau semua yang dia alami bukan kebetulan, ini sebuah sistem. Sebuah pola perburuan. Tepat, dia bukan lagi korban acak. Dia sadar dia ada di dalam sebuah mesin yang lagi beroperasi, dan korban berikutnya udah ada di depan matanya. Rasa takutnya pasti berubah jadi, urgensi. Iya, harus cepat-cepat cari tahu. Malam berikutnya dia dapat petunjuk dari mimpinya. Dia mimpi ketemu arwah anak kecil yang ngaku namanya Adit. Adit yang di awal cerita itu? Iya, Adit yang itu. Di mimpi itu, Adit ngajak dia main dan nunjuk-nunjuk terus ke arah pintu basement. Mimpinya kerasa nyata banget, sampai Yoga bangun keringat dingin. Ini titik baliknya. Mimpi ini bukan bunga tidur biasa. Dalam struktur cerita horor, ini adalah cara narasi ngasih pesan dari seberang. Arwah Adit ini bukan nakut-nakutin, dia ngasih petunjuk. Seolah bilang, jawabannya di sana, selamatkan dirimu. Betul. Mimpi ini jadi bensin yang nyalain api keberanian Yoga. Kecurigaannya berubah jadi misi. Bener, didorong mimpi itu, dia nggak mau nunggu lagi. Dia ngintip sampai Madam Melati keluar, terus dia nyelinap masuk ke kamarnya buat nyari kunci basement. Dia obrak-abrik laci, kolong tempat tidur, nihil. Sampai matanya tertuju pada satu benda. Boneka anak Madam Melati. Dan benar aja, kuncinya disembunyiin di dalam boneka itu. Cerdik juga ya nyembunyiinnya. Iya, dengan jantung deg-degan, dia lari ke basement dan berhasil ngebukanya. Dan apa yang dia temukan di sana? Ini puncak dari semua mimpi buruk. Ruangannya gelap, bau busuk, dan di lantai ada beberapa mayat. Astaga. Dia langsung kenal satu, Adit, anak dari mimpinya. Ada juga mayat lain. Dan yang paling bikin shock, dia lihat mayat Chris. Chris, tamu yang baru datang itu? Ya, tamu yang baru beberapa jam lalu dia lihat masih hidup lagi minum teh. Bisa bayangin nggak sih ngerinya saat itu? Di tengah kengerian itu, dia nemu secarik surat tua. Saya bacain kalimat kuncinya ya. Semua yang mati bisa terganti. Temukan jiwa yang sama untuk menggantikan jiwa yang baru. Keluargaku pasti akan kembali. Dan, boom, disitulah semua kepingan puzzle-nya nyatu. Brutal banget ya penyatuannya. Misteri terpecahkan. Ini bukan penginapan angker biasa. Ini altar ritual tumbal. Madam Melati dan Cipto bunuh tamu buat bangkitin lagi keluarganya. Jadi ini semua motifnya obsesi pribadi. Gila. Tepat. Tiba-tiba semua jadi masuk akal kan?
Kesedihan palsunya, obsesinya sama boneka, tradisi teh buat milih tumbal, dan kenapa basement dijaga ketat. Itu bukan gudang, itu kuburan massal. Saat itu juga kengeriannya berlipat ganda. Karena sekarang Yoga tahu dia nggak lagi berhadapan sama hantu, tapi sama dua manusia dengan obsesi gila yang siap membunuh. Dan bener aja, pas dia masih shock, Cipto turun ke basement. Mungkin mau memproses Chris. Yoga nggak sengaja bikin suara, ketahuan deh. Dari sinilah adegan kejar-kejaran maut dimulai. Yoga lari sekuat tenaga, Cipto ngejar di belakangnya. Di tengah panik, Yoga berhasil bikin Cipto kesandung dan jatuh dari lantai 2. Tewas seketika. Satu ancaman selesai. Tapi pertarungan belum berakhir. Dia langsung berhadapan sama Madam Melati yang udah nungguin dengan tatapan dingin. Disinilah Madam Melati akhirnya ngaku. Dia bilang, "Kau tidak pernah tahu rasanya menjadi diriku. Semua yang datang ke sini akan bernasib sama, begitu juga dirimu." Terjadilah pertarungan, dan dalam usahanya bela diri, Yoga nggak sengaja ngedorong Madam Melati sampai jatuh dan ketusuk salah satu barang antiknya, mati. Oke, secara logika cerita biasa, disinilah harusnya kita bisa napas lega. Dua penjahatnya mati, pahlawan kita selamat. Harusnya. Tapi cerita ini menolak ngasih kita kelegaan itu. Kematian mereka ternyata bukan akhir dari terornya. Justru disinilah twistnya. Tepat setelah Madam Melati tewas, dari sudut ruangan yang gelap, muncul sosok lain. Sesuatu yang bukan manusia, kayaknya lebih tua dan jauh lebih menyeramkan. Tunggu, jadi? Yoga, yang ngira udah bebas, berbalik dan lari. Tapi semua pintu, semua jendela mendadak terkunci rapat. Dia kejebak. Cerita berakhir dengan Yoga yang terpojok. Teriak putus asa pas sosok itu mendekat. Layar jadi hitam, selesai. Gila, akhir cerita yang brutal dan tanpa harapan sama sekali. Jadi, apa artinya semua ini? Kita baru aja ngebongkar gimana cerita ini membangun ketegangannya lapis demi lapis. Dari ketidaknyamanan kecil sampai horor yang luar biasa. Dan diakhiri dengan pukulan telak yang bikin kita semua diam. Dan akhir yang ngegantung itu kuncinya. Kematian Madam Melati nggak menghentikan kutukan penginapan itu. Ini maksa kita buat nanya, siapa atau apa sebenarnya sumber kejahatan di tempat itu? Apa manusianya, yaitu Madam Melati dengan obsesi gilanya? Atau jangan-jangan kejahatan itu emang udah ada di tanah dan bangunan itu sendiri, jauh sebelum Madam Melati ada? Mungkin Madam Melati itu cuma fasilitator terakhir aja ya? Lanya, tapi cuma salah satu penjaga dari sebuah siklus kekerasan yang abadi. Itu pemikiran yang jauh lebih menakutkan. Artinya, Yoga nggak pernah punya kesempatan menang dari awal. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Cerita ini sengaja nggak ngasih kita penutupan. Jadi, coba posisikan diri Anda di sana. Jika Anda adalah Yoga, kejebak di penginapan terkutuk itu, baru aja selamat dari dua pembunuh gila, cuma buat sadar kalau Anda sekarang berhadapan dengan sumber kejahatan yang sesungguhnya. Apa yang akan Anda lakukan ketika lari bukan lagi sebuah pilihan?